Nabi Adam itu kan bapak kita semua sebelumnya, betul nggak? Betul atau tidak? Nah, karena di Indonesia ini suku-suku ada di Indonesia, betul nggak? Betul nggak? Kalimat-kalimat yang sama, yang kasar, bahkan dengan suara yang lantang, itu sudah masuk sakit jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan. Pada video kali ini, kita akan membahas pernyataan dari salah satu murid Mama Ghufron, yang secara tidak langsung mengungkap siapa Mama Ghufron sebenarnya. Kita ketahui selama ini, setiap Mama Ghufron menyampaikan sebuah ceramah, dirinya akan selalu mengulang kata atau kalimat yang sama dalam setiap ceramahnya. Entah hal tersebut disengaja atau memang tidak ada kalimat lain yang dimiliki, Mama Ghufron seringkali menggunakan kata yang sama, baik menyampaikan sebuah hadis Nabi, berbicara bahasa semut, bahasa malaikat, hingga berkomunikasi langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti menggunakan kata makoli. Pengulangan kata atau kalimat yang terus-menerus diucapkan oleh Mama Ghufron, secara tidak langsung pernah dibahas oleh salah satu muridnya. Dalam sebuah video, murid Mama Ghufron tersebut mengatakan, jika seseorang sering mengulang kata yang sama apalagi kalimat yang kotor, maka dapat dipastikan orang tersebut memiliki gangguan kejiwaan atau orang dalam gangguan jiwa. Bahkan murid Mama Ghufron mengatakan, jika kita tidak percaya hal tersebut, kita diminta langsung datang ke rumah sakit jiwa, pasti akan kita temukan orang dengan gangguan jiwa mengulang kata yang sama, kasar dan suaranya yang lantang, itu menandakan orang tersebut sakit jiwa. Berikut kita dengarkan apa yang disampaikan oleh murid Mama Ghufron. Salah satu bentuk kasih sayangku, kasih sayang netizen, ya, karena pengalamanku yang merawat orang-orang yang punya kelainan jiwa, ya, itu adalah mengulang kalimat-kalimat yang sama, apalagi kalimat-kalimat yang kotor alias kopas. Itu adalah salah satu gejala-gejala kelainan jiwa. Bukan saya membenci panjenengan semua, bukan. Itu adalah salah satu tanda gejala sakit jiwa. Kalau nggak percaya, cobalah Anda sekali-sekali observasi ke rumah sakit jiwa. Pasti mereka akan mengulang kalimat-kalimat yang sama, yang kasar, bahkan dengan suara yang lantang. Itu sudah masuk sakit jiwa. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya Mama Ghufron yang menyampaikan ceramah tak masuk akal, namun para muridnya juga kerap kali menyampaikan hal yang sama. Karena sejatinya seorang murid akan mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya. Namun yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita salah dalam memilih guru, apalagi guru yang mengajarkan ilmu agama. Seorang guru atau ulama yang baik, pasti akan merubah perilaku muridnya menjadi lebih baik dan terhindar dari kesalahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam tausiyahnya berikut ini. Bukankah orang yang cinta ilmu dan benar-benar cinta ulama-ulama yang benar, dia akan mendapat bagian kebaikannya? Anda kalau ngaji dengan ulama, ulamanya benar, bukankah akan merubah kita jadi orang baik? Ya kan? Kalau sudah merubah jadi orang baik, bukankah dengan kebaikan itu terjaga kita dari kesalahan? Kalau nggak berbuat salah karena terjaga dengan ilmunya dan dibimbing oleh ulama, dibimbing ulama yang thiqah, dianya cinta ilmu, senang ngaji, terjaga dari keburukan, otomatis dia akan konsisten pada kebaikan. Kalau konsisten baik, nggak ada yang dicatat, yang salahnya mana mau yang dicatat? Apa yang mau dicatat? Karena dia konsisten baik. Dan itu pasti ulama baik itu merubah muridnya. Itu pasti, itu ukuran pertama itu perubahan, bukan banyaknya hafalan. Nah ini secara matan ada ketersambungan. Bagaimana cara menyimpulkan ketersambungan matannya? Orang yang cinta ilmu dan cinta ulama dan ulamanya benar, pasti merubah dirinya lebih baik. Kalau merubah diri lebih baik, pasti konsisten pada kebaikan. Kalau konsisten pada kebaikan, pasti ninggalkan yang salah. Kalau nggak berbuat salah, mana yang mau dicatat sama malaikat salahnya? Itu yang dimaksud hadis ini. Man ahabbal ilma wal ulama, siapa yang mencintai ilmu dan para ulama yang benar, lam tuktab alaihi khati'atuhu, atau kalau di sini khati'atun, kalau riwayat yang disampaikan dari Qadhi Al-Husain khati'atun, kalau di sini khati'atuhu, ya, khati'atuhu, hu-nya jadi ma'rifat, diikutkan ke man. Khati'atun jadi umum, apapun itu.
Memahaminya bagaimana? Kalau orang rajin ngaji, ulamanya baik, pasti jadi orang baik. Kalau jadi orang baik, dia akan berusaha menjaga diri dari semua kesalahan yang mungkin terjadi. Itu khati'atun. Kalau khati'atuhu secara pribadi, dia menjaga diri. Itu maksudnya. Sehingga dirinya itu terjaga dari kesalahan. Kalau sudah tidak ada kesalahan, maka apa yang mau dicatat salah oleh malaikat? Nggak akan dicatat kesalahannya selama hidupnya. Maksudnya apa? Karena dia menjaga diri. Dari mana memahami seperti itu? Sama dengan hadis ini. Kalau puasa Arafah itu apa pahalanya? Puasa Arafah yang 9 Dzulhijjah apa? Tukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah. Menggugurkan dosa setahun berlalu dan setahun yang akan. Setahun berlalu kita paham lah dengan tobat gugur tuh. Setahun yang akan datang bagaimana gugurnya? Kan belum dilalui. Gimana pahamnya? Jangan salah simpulkan. Udah puasa nih 9 Dzulhijjah. Ke Al-Azhar nyolong sendal. Sendal orang tuh udah diampuni sampai setahun mendatang. Udah puasa. Bukan begitu cara memahaminya. Cara memahaminya, orang ini sudah banyak istighfar seperti orang wukuf di Arafah. Dia mengoreksi diri, tobat sama Allah, tobat nasuha. Sampai besok yang di Arafah itu lontar jumroh, menghilangkan kesalahan, di sini menyembelih. Dia sembelih kesalahan yang digambarkan lewat perilaku hewani itu. Tobat sama Allah. Tobatnya itu menjadikan dia mencegah dari perbuatan maksiat. Jadi kalau benar puasa Arafahnya, dia tidak berbuat maksiat sampai setahunnya akan datang. Karena hasil puasanya menjaga dirinya. Nah begitu cara memahaminya. Sama persis pemahaman itu ke hadis ini. Kalau orang cinta ilmu, cinta ulama, dia mengejar ulama, belajar dengan baik, dia jaga diri dari kesalahan. Sehingga nggak ada potensi salah yang dicatat selama hidupnya. Itu maksudnya. Jadi jangan baca, oh ini palsu nih hadisnya, tinggalin kitabnya. Udah, nggak dapat ilmunya. Jelas ya? Nah itu yang dimaksud dengan afdhaliyatul amal, keutamaan amalan. Yang memang untuk keutamaan ini, kalau ada hadis sahih itu yang utama. Kalau tak ditemukan hadis yang sahih, maka hadis dhaif bisa jadi rujukan. Kalau tak ada hadis dhaif, setidaknya pakai logika yang benar. Emang ente udah cukup bekalnya kalau meninggal? Emang ibadahnya sudah benar sehingga nggak butuh ilmu? Emang sholatnya sudah khusyuk? Oh enggak juga kok. Nah kalau enggak juga, lah ngaji lah. Masa seumur hidup nggak pernah ngaji? Ya kan? Umar aja ngaji, Utsman aja ngaji, dijamin masuk surga tanpa hisab. Ente nama emang Umar, ente juga Utsman. Iya, profesi sih boleh sama, tapi kan jaminan nggak ada gitu. Jelas ya? Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.